Ya, shalom semuanya. Terima kasih dari Padang. Boleh jadi berkat untuk shalom. Ya, puji Tuhan. Hebat dari Padang. Ya. Jangan lama-lama di situ ya, cepat keluar ya. Oke, ntar saya atur dulu. Puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara dimanapun saudara berada. Untuk kita boleh belajar bersama-sama. Baik, sebentar. Iya. Oke. Tema kita hari ini diambil dari Wahyu pasal 3 ayat 19. Saudara, ada satu hal ya yang sangat dirindukan, dinantikan, diharapkan oleh Bapa di surga untuk kita mengalami satu hal ini. Nah, satu hal apa? Nanti kita melihat, oi, orang hebat dari Bandung. Sani, kumaha damang. Ya. Seringkali kita disibukkan dengan hal-hal agamawi dan ritual. Perhatikan, seringkali kita disibukkan dengan hal-hal agamawi dan ritual. Saudara, ini maaf saya berkata, ini kalau istilah orang sekarang jebakan Batman. Kalau kita bicara tegas, ini ulah si penipu, ulah si bapaknya pembohong. Ini perbuatan jahat yang setan masukkan di dalam hidup gereja Tuhan. Pasti kaget, saudara. Papa kita sejak Tuhan Yesus datang dan menyerahkan nyawanya, tubuhnya sampai hancur, disiksa, disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, itu tidak pernah sama sekali, catat, tidak pernah sama sekali minta kita murid-muridnya untuk melakukan ritual agama. Sama sekali tidak. Wih, pasti kaget, saudara. Pasti kaget. Cari di Alkitab sampai robek Alkitab saudara. Khususnya perjanjian baru. Tidak ada satupun ayat yang meminta kita untuk melakukan ritual keagamaan. Entah itu ibadah minggu, ibadah keluarga, ibadah duka, ibadah syukur, ibadah ulang tahun, ibadah masuk rumah baru, ibadah buka usaha baru, atau ibadah apa saja. Tidak ada satupun ayat yang kita temukan di 27 kitab perjanjian baru. Tidak ada. Ya, tapi kenapa ada orang ibadah hari Minggu? Ya, terserah saja. Saudara, dalam tradisi gereja, kata Minggu diambil dari Santo Domingus. Mingus. Itu tokoh Katolik pada abad itu. Nah, yang sangat disegani. Tapi Tuhan tidak pernah memerintah. Kalau Paulus pernah menulis di kitab Korintus, di hari pertama dalam minggu itu. Hari pertama itu bukan karena Sabat itu Sabtu, maka hari pertama dalam minggu itu hari Minggu. Itu hanya mengucapkan, tapi tidak menyuruh. Telin, wis sudah lama ini Papa enggak dengar kabarmu nak. Telin ntar kontak ya. Cucu Papa umur berapa itu Telin? Nah, ini anak saya suku Dayak Kenyah. Sudah lama saya enggak kontak. Jadi tidak ada ritual doa pagi, doa siang, doa sore, waikana nadir, doa malam. Enggak ada. Puasa tidak diharuskan, silakan mau puasa. Mau doa jam berapa silakan. Nah, yang Tuhan minta cuma satu ini. Saudara dan saya wajib lu patut, artinya nggak bisa ditawar, masuk mengalami proses. Nah,
setan menipu gereja dengan menyibukkan diri melakukan ritual ibadah. Padahal nggak ada di Alkitab. Oke, jangan protes dulu yang kaget, dengerin dulu sampai selesai supaya saudara nggak kacau. Karena banyak orang Kristen kalau mendengar firman tentang hal-hal baru langsung emosi. Apalagi yang orangnya sangat ketat dalam hidup agamawi, pasti kaget dengan pernyataan ini. Maka itu jangan keluar dulu, jangan marah dulu, jangan protes dulu, dengerin dulu sampai selesai. Yang Papa minta untuk kita lakukan. Dan itu tertulis ratusan kali di Alkitab. Bahwa saudara dan saya harus masuk proses dan diproses dan hidup dalam proses. Dan tidak ada satupun ayat yang memberitahu saudara dan saya untuk melakukan ritual agama Kristen, agama Katolik, Baptis, Protestan, Advent, apa saja tidak ada. Lalu kenapa gereja melakukan itu? Ya karena gereja ngikuti tradisi pagan, tradisi kekafiran, tradisi agama-agama yang lain. Tapi Papa kita nggak pernah minta. Saudara, disebut sebuah kitab suci agama, apapun. Maka dalam definisi agama, begini bunyinya. Disebut sebuah kitab suci agama, ya paling tidak ada dua hal ini. Paling tidak. Ada yang lain-lain, tergantung agamanya. Tapi yang universal, yang umum, disebut kitab suci agama, itu kalau ada dua hal. Satu, aturan berdoa atau sembahyang. Dua, aturan ibadah. Dan di semua kitab suci agama apa saja. Ingat, Kristen bukan agama. Kalau saudara orang Katolik mau bilang agama, silakan. Maka itu di kitab suci kita tidak ada dua hal itu. Lagi sekali yang sedang kaget mendengar ini, stop, jangan kaget dulu. Nanti selesai kita belajar ini, baca 27 kitab perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu. Apalagi anak-anak saya, saudara saya warga binaan. Oh, saudara punya lebih banyak waktu daripada kami yang sok suci, yang masih keluyuran di mana-mana ini. Sebab kalau saudara tekun, saya percaya dalam 1 minggu saudara bisa menghabiskan perjanjian baru. Matius sampai Wahyu. Kalau mau minggu kedua, ulangi lagi. Matius sampai Wahyu. Bisa. Karena saudara di dalam banyak waktu. Daripada tiktokan, yang lain-lain dengar baik-baik, buang waktu tiktokan itu. Ayo renungkan firman. Nah, tidak ada satupun ayat di 27 kitab perjanjian baru yang menuliskan kita harus berdoa begini, jam segini, dengan cara itu, ngadap ke sana, pakai baju ini, cuci ini dulu, cuci itu dulu. Tidak ada. Beginilah ibadah. Mulai jam 7 pagi. Persiapannya cuci kaki dulu. Maaf. Harus pakai baju putih. Nggak ada. Saudara, yang ada proses. Maka itu saya ulangi lagi. Ribuan tahun sejak gereja lahir di Pentakosta Kisah Rasul 2 sampai hari ini. Gereja diselewengkan, ditipu, dibohongin oleh si pembohong dan si penipu itu. Maka itu yang mengaku murid Yesus hanya sibuk melakukan ritual. Maaf saya berkata. Dan begitu asiknya dan begitu hebatnya ritual yang sudah dilakukan oleh orang-orang Kristen itu. Saudara, maka mereka yang merasa rajin beribadah, taat melakukan hukum-hukum peraturan agama, merasa sudah suci, sudah benar, dan
orang-orang beragama itu menganggap kalau aku sudah rajin ibadah, aku rajin doa, aku rajin baca Alkitab, aku rajin puasa, aku rajin ngikuti semua ibadah dan tata cara dan ritual gereja, maka aku nggak perlu diproses. Karena aku sudah sembahyang, sudah baca Alkitab, sudah memberi persembahan, dan sebagainya. Ini kejahatan yang mengerikan. Saudara, bayangkan. Ini beberapa hari ini sedang ramai di sosial media. Bahkan pelakunya sudah ketangkap. Ada di Polda Metro Jaya karena sedang diinterogasi anak seorang pendeta yang hebat di Jakarta. Gerejanya, jemaat bapaknya ribuan. Bahkan anak ini pun sudah khotbah. Ternyata melakukan penipuan yang sangat keji di sebuah bank pusatnya di Singapura. Wih, saya ngikuti berita itu ngeri sekali. Bapaknya pengkhotbah hebat. Saudara, inilah bukti. Bahkan lihat orang-orang yang rajin beribadah, kalau tidak mau diproses, maka hidupnya tidak akan memuliakan Tuhan. Maka itu harus hati-hati. Jangan terjebak dengan rutinitas keagamaan. Saya ulangi, jangan terjebak dengan rutinitas keagamaan. Dan jangan saudara yang sudah rajin ibadah, rajin melakukan ini itu. Woi Wendra, senang sekali Papa kamu hadir. Terus merasa yang penting aku sudah beribadah. Aku sudah berdoa. Tuhan pasti senang melihat hidupku seperti itu. Enggak. Yang Tuhan suka kalau kita mau diproses. Oke, sekarang kita baca. Wahyu 3 ayat 19. Wendra tolong sampaikan Evan, Papa ini sudah WA dia tapi kok nggak dibalas. Dia pakai nomor mana? Suruh WA Papa ya Wendra. Makasih. Lihat ini Wahyu 3:19. Barang siapa ku kasih. Senang ya disayang Papa, dikasih Tuhan Yesus. Aduh senang, terima kasih Papa. Apa yang Papa buat kalau dia mengasihi kita? Iya ku tegur. Dan ku hajar. Nggak enak sekali. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara, Papa nggak berfirman begini. Barang siapa yang kukasih harus rajin ibadah. Harus rajin doa. Harus rajin puasa. Harus rajin baca Alkitab. Harus rajin ikut pelayanan. Harus rajin memberi persembahan. Nggak ada ayat itu. Ayat ini, mereka yang kukasih itu kutegur dan kuhajar. Karena itu relakan hatimu dan bertobatlah. Saudara tahu arti ditegur dan dihajar? Itu diproses. Nasi kunyuk itu berhasil menghapus firman ini dalam hidup anak-anak Papa di surga dan dalam hidup murid-murid Yesus. Maunya ibadah saja, maunya aktif, maunya ikut aktivitas rohani, retreat, KKR, seminar, ya baca Alkitab, beri persembahan, ibadah minggu, ibadah keluarga, ibadah rumah tangga, macam-macam. BIS. Orang-orang yang kukasih, mereka lah yang kutegur dan kucambuk. Karena itu hendaklah kalian bersemangat. Hah? Bagaimana dicambuk suruh bersemangat? Keren ya Papa kita. Saya ulangi. BIS. Orang-orang yang kukasih, mereka lah yang kutegur. Dan kucambuk. Wih. Karena itu hendaklah kalian bersemangat. Dicambuk, ditegur, suruh bersemangat. Dan bertobatlah dari dosa-dosa kita. TSI.
Aku menegur dan menghajar kamu, sebab aku mengasihimu. Karena itu nyalakanlah api semangatmu kembali dan bertobatlah. MLT, siapa saja yang aku kasih, aku tegur dan aku ajar. Karena itu giatlah dan bertobatlah. Terus naik lagi Filipus. Ya, VMD, coba VMD. Ya, ayo terus. Ayo terjemahan yang lain. Naik lagi Filipus belum kubaca. Ya. VMD. Aku menegur dan menghukum orang yang kukasihi. Bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah. Luar biasa KSKK. Aku mengecam dan menghajar semua yang kukasih. Berusahalah dengan sungguh-sungguh dan ubahlah cara hidupmu. FAYH. FAYH. Ada komen, orang yang mau berjalan bersama Tuhan pasti diproses supaya kita murni, tulus, dan ikhlas dalam panggilan kita. Libatkan Roh Kudus untuk menolong kita. Amin, setuju. Gitu ya. Jadi ini yang kita harus perhatikan baik-baik dalam hidup kita. Oke. Aku selalu menertibkan, ya, dan menghajar setiap orang yang kukasih. Jadi, aku harus menghajar kalian. Kecuali kalau kalian mau meninggalkan dosa, lalu mencari Tuhan dengan gairah. Nah, itu dia. Nah, saudara, saya ulangi lagi. Ayat ini yang berhasil dihapus dalam kehidupan gereja. Hapus, gak ada lagi. Gereja hanya menekankan aktif ya, setia ya. Para gembala kalau selesai ibadah berdiri di pintu keluar memberi salam. Pasti ada kalimat sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa ya ada ibadah keluarga hari Rabu. Dan jangan lupa ikut doa puasa hari Kamis. Jangan lupa ya anak-anak ajar sekolah minggu. Banyak hal seperti itu yang diucapkan. Ayo kita berubah. Nah, ada yang tanya dari Teluk Dalam. Yawu. Lalu seperti apa ibadah orang Kristen yang benar itu, Pak Pendeta? Ibadah orang Kristen yang benar itu selalu kumpul untuk saling menasihati, untuk saling menegur, untuk saling mendoakan, untuk saling menguatkan, untuk saling menasihati. Jadi nggak harus hari Minggu, mesti ada musik, mesti apa tidak. Ya. Ada komen lagi dari Nabi Iris. Sampai pada penjelasan ini, patut dicurigai khusus tentang ritual agama. Bukan iblis menipu gereja, tapi gereja sendiri yang memilih lari dari proses dan membuat metode sendiri yang diklaim sebagai cara hubungan dengan Tuhan. Ya. Ayo kita baca 1 Korintus 14 ayat 26. 26 atau 27 supaya ini yang pertanyaan dari Teluk Dalam, saya akan jawab. Gimana ibadah orang benar? Ya. Oke. Ibrani 10 ayat 25 dulu nggak apa-apa, Filipus. Ya udah, ini saya dibuka dulu ya. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Langsung TSI-nya. Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Ada yang tanya dari Jakarta. Kalau dikasih itu diproses, berarti sudah tobat pun tetap berproses. Iya, jangan sombong kalau sudah bertobat terus nggak diproses. Enak saja. Janganlah malas berkumpul dalam persekutuan kita. Seperti yang sudah menjadi kebiasaan sebagian orang. Sebaliknya, marilah kita saling mengingatkan untuk tetap rajin berkumpul dan lebih rajin lagi sebab hari kedatangan Kristus semakin dekat. MLT, dengan tidak mengabaikan pertemuan ibadah kita sendiri,
sebagaimana kebiasaan beberapa orang, malah sebaliknya dengan semakin saling menasihati, sebagaimana kamu melihat harinya sudah semakin dekat. Nah, dengar ya, ini baru satu ayat. Kalau kita baca Ibrani 10:25, ternyata ibadah hari Minggu itu salah. Sebab ibadah hari Minggu kita cuma suruh datang, duduk, dengar, beri persembahan, pulang. Padahal ibadah yang Tuhan minta itu saling. Saudara cari di perjanjian baru, khususnya surat-surat Paulus. Kata saling itu muncul terus. Saling mendoakan, saling menasihati, saling menguatkan, saling menghibur, saling menegur, saling mendorong, saling. Itu artinya satu dengan yang lain. Maka itu menurut kita perjanjian baru. Ibadah itu gak bisa ratusan orang, apalagi ribuan orang, gak bisa. Itu agamawi. Maka itu semua ibadah di surat-surat Paulus. Tolong yang dalam tanya tadi, baca dulu ya sebelum tanya yang lain. Selalu ada kalimat salam kepada orang-orang kudus di rumah keluarga si A. Salam kepada jemaat di kota ini, di rumah keluarga itu. Jadi perjanjian baru itu ibadah itu di rumah. Bahkan menurut Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 4, di rumah sambil makan. Mecahkan roti. Wah, luar biasa. Keren ya. Nah kalau ibadah minggu nggak mungkin saling nasihati, nggak pulang-pulang nanti. Maka kalau ibadah minggu cuma pendeta yang nasihati, jemaat cuma diam saja. Bahkan duduk kiri kanan pun gak saling tahu, gak saling kenal. Apalagi kalau gerejanya besar. 1 Korintus 14 ayat 26. Coba lihat judulnya. Justru perikop ini, 1 Korintus 14 ini, adalah satu-satunya perikop di Alkitab Perjanjian Baru yang memberitahu kita ibadah itu bagaimana. Oke, baca dulu judulnya ya Filipus, terjemahan baru. Coba lihat turun ayat 26. Nah, peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi ini liturgi perjanjian baru. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul. Dengar. Bila mana kita berkumpul. Hendaklah tiap-tiap orang, seluruh anggota yang hadir di ibadah itu, tiap-tiap orang satu mempersembahkan sesuatu. Apa saja? Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Tuhan, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Terus, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Lihat berapa terjemahan ayat 26 ini. Dan ini yang kita nggak lakukan. Ya, karena tradisi. Jadi ayat selanjutnya bagaimana, saudara-saudara? Ketika kamu berkumpul, masing-masing mempunyai mazmur, masing-masing punya pengajaran, penyataan, baca lidah, atau sebuah penafsiran. Biarlah semua itu dilakukan untuk membangun PIS. Jadi saudara-saudara, apa artinya semuanya itu? Kalau kalian berkumpul untuk menyembah Tuhan, ada yang menyanyi, ada yang mengajar, ada yang memberitahukan sesuatu dari Tuhan, ada yang berbicara dalam bahasa yang ajaib, dan ada yang menjelaskan apa yang dikatakan itu. Tetapi semuanya itu haruslah dilakukan untuk mengajar dan untuk kebaikan semuanya. Lah ibadah kita nggak begini. Yang aktif cuma pemimpin pujian, lalu pengkhotbah. Yang lain diam. Duduk, diam, dengar, beri persembahan, pulang. TSI. Jadi saudara-saudari, inilah kesimpulan dari semuanya. Waktu kalian berkumpul, hendaklah setiap orang terlibat, aktif artinya, sesuai kemampuan rohani masing-masing. Misalnya membawakan nyanyian, tiap-tiap orang loh. Mengajar, menyatakan sesuatu yang membuka wawasan baru, berbicara bahasa lain sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, atau menerjemahkan pesan dalam bahasa lain itu.
Tujuan dari semuanya itu haruslah untuk menguatkan. FIA-nya Filipus, coba lihat. Jadi ini. Iya. Jadi jangan sombong. Seperti yang Jakarta tanya, kalau sudah bertobat harus tetap proses ya. Pertobatan kan tiap hari. Karena tiap hari banyak hal yang terjadi di hidup kita. Oke ya. Eki, kok nggak datang kamu ibadah kemarin? Nanti sore ya. Kami tunggu. Dan besok ada 2 hari. Ya. Saudara sekalian yang saya kasih, marilah kita menyimpulkan apa yang telah saya bicarakan. Pada waktu saudara berhimpun, beberapa orang akan bernyanyi, beberapa orang mimpin. Dan yang lain akan mengajar atau menyampaikan pesan tertentu yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Atau berbicara dalam suatu bahasa asing. Atau menerjemahkan apa yang sedang diucapkan oleh seseorang dalam bahasa yang tidak dikenal. Tetapi apapun yang dilakukan hendaknya bermanfaat bagi semua orang. Dan meneguhkan mereka di dalam Tuhan. Saudara, sejak saya dipanggil Tuhan melayani tahun 72, saya sudah belajar gereja Kisah Para Rasul dan 1 Korintus 14 ayat 26 ini saya ikuti sampai hari ini. Maka itu fellowship kami, komunitas kami di mana saja. Kalau kumpul, ayo masing-masing. Jangan cuma 1-2 orang, semuanya terlibat. Ada yang komen, berproses itu tidak selalu identik dengan hidup susah ataupun penderitaan. Jadi berproses itu bukan keadaannya, tapi sebentar. Tetapi sebuah kegiatan aktivitas tidak juga. Justru proses itu bukan sebuah kegiatan atau aktivitas, tetapi sebuah kenyataan fakta hidup. Contoh, kalau kita simpulkan Ibrani 10:25 dan 1 Korintus 14 ayat 26. Maka ketika kita kumpul dengan siapa saja, maka siapa saja itu yang jadi alat gosok, sikat kawat, sikat besi yang membersihkan kita. Bahkan suami istri saling memproses pasangannya. Jadi bukan aktivitas, bukan kegiatan. Itu ibadah lagi nanti. Maka itu dalam kitab Amsal, berapa ya? 17, 27 atau 17. Besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Jadi tolong yang tanya, ini gak ada hubungan dengan ibadah. Jadi bukan kegiatan, bukan aktivitas. Tapi dalam hidup sehari-hari. Gak salah dikata-katai orang, puji Tuhan. Maka itu kenapa Tuhan Yesus mengajar. Berkati orang yang membenci kamu. Doakan musuhmu. Nah, aneh sekali. Itu kan bukan aktivitas. Itu bukan kegiatan ibadah. Itu dalam hidup sehari-hari. Salah, kamu sedang diproses. Stop. Ini saya tegur anak saya satu ini. Berpuluh-puluh hal sudah proses tapi nggak menang. Hari ini harus menang kamu Sela ya. Iya, betul. Lifestyle. Dalam hidup kita sehari-hari. Ya, dari Muaro, 2A, Padang. Kecenderungan ibadah Kristen mengadopsi cara orang terdahulu untuk mewujudkan tentang hukum Taurat keempat. Iya bukan. Hormati hari Sabat ya. Kecenderungan ibadah Kristen, oh sama ini ya. Sama juga. Oke, jadi jelas ya. Kita harus tahu prosesnya ini supaya apa. Karena Tuhan rindu kita diproses. Itu dalam kumpulan jemaat. Maka itu hampir semua agama ada biara, ya, walaupun kata-katanya beda. Nah, di biara itu dikumpulkan orang-orang tertentu yang mereka pilih, lalu hidup menyendiri. Justru itu nggak makin sempurna, karena nggak ada yang gosok, nggak ada yang nyinggung, nggak ada yang membuktikan apakah dia sudah mengampuni atau belum. Nak, papa senang, dari Tuban ikut gabung. Oke ya, Ida. Kamu WA aja kalau saya bapak telepon nggak bisa jawab, kamu WA saja. Tunggu ya, kalau ada pasti kirim. Oke? Nah, kalau kita mau hidup dalam kebenaran ini, luar biasa. Oi, Horas Amang Tambubolan. Oke, kita lihat ayat yang berikut. Bagaimana Tuhan rindu kita itu diproses untuk
mengalami kesempurnaan. Yusuf contohnya, aduh, kalau saya bilang proses itu melihat hidup Yusuf itu luar biasa. Yusuf itu contohnya. Dia tidak beribadah. Maaf ya, ini supaya yang konsep ibadahnya kolot, ketat. Dengar, Yusuf itu tidak beribadah. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego pun tidak beribadah. Sebab mereka ini semua di dalam tahanan kerajaan asing. Mau ibadah di mana? Mau ibadah siapa yang mimpin? Enggak ada. Maka itu ketika beberapa saudara saya ya ingin menanyakan gimana ya caranya punya alat musik yang bagus untuk ibadah kami. Saya bilang enggak perlu alat musik. Cukup duduk bersama-sama, masing-masing datang, ada yang bawa pisang goreng, bawa ubi rebus, bawa singkong rebus, bawa kacang, bawa teh, minuman, kopi, tawar semua ya, jangan manis, ingat. Sambil makan, cerita, saling menegur, saling menasihati, itu ibadah. Jadi nggak perlu alat musik, nggak perlu bangku, nggak perlu mimbar, nggak perlu. Itu yang Tuhan ingin. Wih, ini orang hebat. Gabung di Facebook saya. Rasa hormat ini. Papi terhormat. Yosef Paul Chang dari Eropa. Beri komen begini. Makasih ya nak. Wih keren. Ibadah sejati menjaga hidup dalam kekudusan. Dan mengunjungi janda miskin dan anak yatim dalam kesusahan mereka. Yakobus 1 ayat 27. Haleluya. Mengasihi, mengampuni, memberkati saat bergesekan dengan sesama saudara. Setuju? Nah, hebat ini ya. Wih, di sana masih jam berapa nak? Oh, mau zoom kamu ya. Ini orang hebat toh, pasti banyak kenal. Siapa itu Yosef Paul Chang? Yang pernah disebut Nabi ke-26. Ya udah nggak usah dibahas itu. Makasih. Ini contohnya. Jadi kalau kita mau hidup dalam kebenaran, lakukan. Oh ada komen lagi. Saya nggak tahu Yongsan ini siapa. Paling berat prosesnya Nabi Ayub. Disucikan, diuji, dimurnikan. Iman, pengharapan, kasih. Paling berat kasih. 16 tahun berjalan tidak memegang uang sesen pun. Harta hilang. Tinggal rumah perbuatan. Tinggal di rumah. Perbuatan jahat dilakukan oleh kakak perempuan. Iri benci semuanya. Wih hebat. 16 tahun. Oh jam 5 pagi ya. Nak di Eropa sekarang, puji Tuhan, selamat. Ya jadi ayo nikmati semua. Jadi kesimpulannya ada yang ngomong, ibadah itu bisa di mana saja. Betul. Ketika saudara sedang naik bis umum, di kereta api, di pesawat, ada penumpang yang aneh-aneh, senyum. Itu sedang ibadah diproses. Iya, ayo mulai hari ini. Kita betul-betul menikmati hidup. Nah itu ada yang salam kenal itu nak. Dengan saudaramu anak papa juga dari Pontianak. Oke. Jadi siap ya untuk melakukan kehendak Tuhan. Wih. Liang orang hebat dari Philadelphia. Yo lagi di Nabire. Bener. Oke ya. Siap ya untuk mengalami proses itu. Jadi nggak usah takut. Proses itu indah. Nah saya ulangi lagi. Hidupmu adalah ibadahmu, betul. Ada komen dari Ngunut. Hidupmu adalah ibadahmu. Nah saya ulangi lagi. Yusuf. Hidup yang luar biasa. Tidak pernah ibadah. Jangan kaget. Yusuf gak pernah ibadah. Mau ibadah di mana? Dia di penjara kok. Ibadah dengan siapa? Betul. Dari Banjarmasin, liturgi ritual ibadah cenderung membelenggu jemaat, betul. Han, anak papa lihat kemarin Dedi, itu anaknya siapa yang sakit? Ada di rumah sakit, kamu temani. Ada yang ngomong, tapi Pak, setelah kita tahu bahwa ibadah bukanlah di gereja, tapi hidup kita sehari-hari, tapi tetap saja ada yang hilang dari rutinitas tiap minggu, dan dikatakan aneh oleh teman-teman dan saudara. Oke. Lebih baik Tuhan yang mengatakan sesuatu tentang kita
Jangan percaya teman-teman ngomong apa, iyakan saja. Boleh ibadah minggu, saya sampai hari ini tetap ibadah kalau hari minggu, tetap. Bukan tidak, tapi itu bukan tujuan hidup saya untuk ibadah minggu. Tujuan hidup itu diproses ini, dibentuk tiap hari, makin sempurna. Ya, oke. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, woi jadi orang hebat. Sama, tidak ada ibadah mereka. Oh, berani ibadah. Ingat mereka di negara kafir, di negara Babilonia, Persia, ya, 4 kerajaan Daniel itu hidup. Nah, ayo kita melakukan itu. Tapi mereka jadi orang-orang hebat. Oh, siap, ya, Pak Daniel juga ini ya. Oke, lewat sosial media begini kita bisa belajar juga terus. Oke, punya nomor telepon saya ya, Pak Daniel, ntar kontak. Ini ada yang komen lagi di Facebook. Oke, woi, dari Ngeluyu, Lengkong Lor. Datang bersama bawa camilan, minum, puji sembah Dia. Diakhiri saja setelah itu, benar. Ayo, ya. Ada komen lagi dari Nabi, contoh paling praktis dan nyata, mudah dipraktekkan. Ikuti saja gaya hidup Yesus yang diproses dari lahir sampai mati. Wih, betul juga. Itu ya, maka itu mulai hari ini saudara, kita harus menikmati proses itu. Jadi semuanya ngalami proses. Daud ngalami proses. Dikejar-kejar Saul, padahal dia nggak salah. Musa ngalami proses. Bahkan gak main-main 80 semester prosesnya. Wih, Apin, Papa baik nak, terima kasih. Ya, oh nanti ya, ini ada yang komen suruh saya cerita. Waktu saya ke Tiongkok tahun 82, pengalaman benar. Wih, oke Shirley dari Manokwari salam juga. Puji Tuhan. Jadi mereka itu gak ada ibadah loh saudara. Saudara kita yang di perjanjian lama itu diproses luar biasa, nggak ada ibadah. Oh, anak tetangga Tuhan. Lihat Paulus. Oh, saudara jangan kaget ya. Maka itu tadi yang bertanya-tanya, loh ini pengajaran apaan? Kok nggak boleh ibadah? Nggak boleh ibadah. Cuma caranya saja. Saudara lihat Paulus. Dia bisa menulis 14 kitab. Jangan main-main. 14 kitab. Dari 27 kitab perjanjian baru. Saudara tahu? Hampir 80%. 14 kitab yang ditulis Paulus sebagai firman yang tersimpan sampai hari ini. Hampir 80%. Paulus nulisnya waktu di dalam penjara. Dan saya mau tekankan ini. Di penjara pun tidak ada ibadah. Ingat, di penjara pun gak ada ibadah. Tanpa ibadah rutinitas ritual keagamaan. Tapi saudara kita Paulus bisa bersekutu dengan Tuhan. Oh ya, dari lapas Teluk Dalam, betul. Itulah gereja Kisah Rasul. Pasal 2, 41 sampai 47. Terima kasih. Ya, di sana telah jelas terang benderang bagaimana cara ibadah orang Kristen, orang percaya. Shalom. Terima kasih. Jadi yang masih menekankan ritual ibadah, sudahlah, jangan sibuk. Ya. Untuk kita betul-betul mau melakukan apa yang Tuhan percayakan. Jadi seseorang di warga binaan pun yang sedang di dalam, itu ngalami ibadah. Ngalami proses dalam hidup. Jadi jangan takut menghadapi proses. Karena proses itu indah, menyenangkan. Dan Tuhan akan dipermuliakan dalam hidup kita masing-masing. Setuju ya? Ya harus. Karena memang itu proses yang Tuhan percayakan buat kita. Woi, orang hebat dari Bandung muncul. Iya. Makasih Paulus untuk hadir jadi berkat, ya. Itu yang Tuhan ingin.
Ya, untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita masing-masing. Ya. Jelas ya, untuk itu ayo mulai hari ini dengan serius kita melakukan apa yang Tuhan inginkan ya dalam kehidupan kita ini, supaya rencana Tuhan terjadi dengan baik sehingga dunia memuliakan Yesus. Ketika karakter Yesus itu nyata, ya. Dan ketika karakter Yesus nyata, maka dunia akan memuji Tuhan. Wih, kamu luar biasa ya di dalam proses itu untuk kasih Tuhan dinyatakan dalam hidup kita selama-lamanya. Haleluya. Dan orang akan memuji-muji Tuhan kalau kita mau melakukan itu. Ya, jelas ya. Jadi jangan lupa. Yusuf nggak pernah ibadah, tapi diproses hidupnya jadi jawaban luar biasa. Musa tidak ibadah, maka juga dalam pelarian dia dikejar-kejar jadi buronan oleh kakeknya sendiri, ya. Wayael Horas Amang Pardede. Tapi hidup Musa jadi berkat yang luar biasa. Nah, itulah cara Tuhan, saudara, untuk membentuk kita lewat semua yang terjadi di hidup ini. Maka itu kita harus sadar proses itu jauh lebih dirindukan oleh Bapa di surga. Maaf, daripada rutinitas kita untuk rajin ibadah. Maaf, saya harus ngomong itu. Ya, maka itu mulai hari ini, oh terima kasih Excel, apa kabar ini anak saya dari Timika muncul. Ya, hebat Tuhan kita kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup ini, saudara. Maka kemuliaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita supaya makin banyak orang tahu siapa Yesus. Oke? Ayo kita lanjutkan yang namanya proses ini sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita lihat Ayub dulu. Apa hasil proses Ayub? Ayub 42. Ya. Ayub 42. Ayat yang kedua. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu. Haleluya. Apa yang dia tahu? Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Enggak ada. Wih, luar biasa. Ya, puji Tuhan, Pak Yonatan senang bisa ketemu lagi. Ya, saya lupa waktu sudah WA. Coba di WA lagi, maaf. Nah, kalau kita percaya bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal, termasuk proses yang harus kita alami, itu termasuk salah satu bentuk dari rencana Tuhan. Dan itu nggak gagal. Karena Tuhan ingin kita itu sempurna seperti Dia. Jadi tujuan proses ini loh yang kita harus tahu. Itu rencana Tuhan. Oke? Lihat ayat yang berikut. 1 Korintus 11 ayat 1. Ini salah satu bentuk rencana Tuhan di dalam proses hidup kita yang harus kita alami, nikmati, ya. Udah. Jadilah pengikutku sama seperti aku, seperti kita juga menjadi pengikut Yesus. Ayat. Jadilah orang-orang yang menuruti teladanku seperti aku juga terhadap Kristus. BIS, ikutilah teladan saya seperti saya pun mengikuti teladan Kristus. TSI,
Jadi ikutilah teladan saya. Sama seperti saya juga mengikuti teladan Kristus. Wow. Ini luar biasa saudara Papa. Terima kasih engkau hebat. Betul-betul hebat. Ini dia. Ya, oke. Ini cucu saya masih kecil ikutnya John. Senang sekali Opa lihat kamu juga ikut belajar ya. Ya, padahal umurnya baru berapa bulan. Tapi sudah kenal. Baik. Nah. Jadi begini inti ya 1 Korintus 11 ayat 1 dan tujuan proses. Pasti dalam hidup saudara pernah sekali, 2 kali atau lebih ya ada orang itu tanya begini. Anak-anak saya warga binaan dengarkan ya, dalam lingkungan kalian di tempat yang terbatas itu pasti rekan-rekan kalian satu sel, satu LP itu pernah tanya, siapa sih Yesusmu itu? Orang model apa dia? Dan macam-macam pokoknya pertanyaannya sejenis itu. Setelah kita mendengar pelajaran ini, sampai 45 menit pertama kita sudah lewati ini. Maka kapanpun juga kalau ada orang tanya begitu kepada kita, jawablah dengan jelas. Maaf ya saudara, kalau saudara ingin tahu, ingin kenal siapa Yesus yang saudara tanyakan, lihatlah cara hidupku, lihatlah teladanku. Dan Paulus berani berkata, ikuti cara hidup ini, sebab aku sudah mengikuti cara hidup Tuhan Yesus. Wih, ini luar biasa saudara. Dan dunia akan percaya Tuhan Yesus. Maka itu Paulus juga menulis. Ingat saya ulangi lagi. 14 kitab perjanjian baru dari 27 kitab. Itu tulisan Paulus. Dan hampir 80%. 14 kitab yang jadi firman sampai hari ini. Itu Paulus tulis di dalam penjara. Tidak ada ibadah. Dan Paulus gak bisa ikut ibadah. Ibadah di mana? Tapi dalam penjara itu proses berlanjut. Maka kita mempunyai firman sedahsyat itu sampai hari ini. Ayo semua kita, anak-anak saya, saudara kita, saudara saya warga binaan, ayo harus berani berkata. Kalau ada orang tanya, para pengusaha, karyawan, saudara mahasiswa, ya, para janda pensiunan, ya siapa saja. Kalau ada orang tanya kepada saudara, aku ingin tahu loh, ingin kenal loh. Yesusmu itu seperti apa? Maka inilah waktunya. Kalau saudara sudah siap mau diproses setiap hari. Ya, tadi yang tanya dari Jakarta, apakah kau sudah bertobat nggak perlu proses? Tidak. Saya sampai hari ini pun masih terus menghadapi proses, saudara. Sampai hari ini. Itu belum berhenti. Maka itu ayo kita bangkit dan semangat. Maka kalau ada orang tanya seperti itu, kita harus berani menjawab. Oh, saudara ingin kenal siapa Yesus saya? Lihat cara hidup saya. Ikuti teladan saya. Sebab saya sudah mengikuti teladan Yesus. Wow. Maka itu jangan menutupi kelemahan kesalahan kita dengan ibadah dan pelayanan. Artinya kalau hidup kita belum mampu, ya saya baca dari Martapura. Artinya kalau hidup kita belum mampu meneladani Yesus, maka jangan bilang kita anak Yesus. Mari koreksi perbuatan hidup kita hari ini. Tuhan Yesus sangat baik, amat sangat baik. Puji Tuhan. Ya pokoknya diproses. Ya, nggak ada apa-apa, tiba-tiba ada orang maki-maki. Berkati. Terima kasih ya saudara untuk apa yang saudara lakukan. Itu aja sudah, nggak usah emosi, nggak usah. Rugi besar. Ya. Maka itu Paulus juga menulis. Kamu itu surat yang terbuka. Apa arti ayat itu? Ya coba carikan ayatnya Filipus Papa lu. Kamu itu surat yang terbuka. Di kitab Korintus. Artinya begini. Kalau ada orang tanya tentang firman Tuhan. Jangan suruh baca Alkitab. Boleh. Saya ulangi, kalau ada orang tanya tentang firman Tuhan, jangan suruh baca Alkitab. Salah. Maka dengan tema ini,
kita akan belajar. Kalau ada orang tanya tentang firman, saudara harus berani berkata. Paman, puji Tuhan hadir lagi, senang nak Papa. Kalau ada orang tanya tentang firman, saya ulangi, jangan suruh baca Alkitab, bingung. Pasti membosankan. Sudah bukunya tebal, tulisannya kecil-kecil, nggak ada gambarnya lagi. Lalu bagaimana cara kita menjelaskan? Ya, hei, kamu ingin tahu firman? Iya. Baca hidupku. Ayat berapa? 1 Korintus. Bentar, ini dia ya, surat yang terbuka. Berani enggak? Nah, maaf. Ya. 2 Korintus 3 ayat 2. Ya. Kamu, kita, adalah surat pujian kami yang tertulis di dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Wow. Ayat. Kamulah surat kami yang tertulis dalam hati kami, yang diketahui dan dibaca oleh semua orang. Jadi buat Tuhan, saudara dan saya harus jadi buku Alkitab itu sendiri. Sehingga kalau ada orang ingin tahu firman, jangan suruh baca Alkitab, tapi menurut 2 Korintus 3 ayat 2, biar orang itu membaca firman di hidup kita. Wah, luar biasa. PIS. Saudara sendirilah surat pujian kami yang tertulis di dalam hati kami dan yang dapat diketahui dan dibaca oleh setiap orang. Woi, motivator hebat dari Bandung, Pak Paulus Winarto nulis begini. Diproses tidak selalu enak. Salah, selalu tidak enak ya. Tapi ada sukacita dari Papa di surga dan hasil akhirnya luar biasa. Setuju. Hasil akhirnya luar biasa. Ya, TSI-nya saya baca. Karena kalianlah yang merupakan surat pengantar kami. Cara hidup kalian ibarat surat Kristus yang bisa dilihat dan dibaca oleh semua orang. Ya, surat itu ditulis bukan dengan tinta, melainkan dengan roh Tuhan yang hidup. Dan bukan diukir pada batu, melainkan di hati manusia. Nama kalian juga terukir dalam hati kami. Agak beda terjemahnya ini. Coba VMD-nya, Filipus. Jadi saudara, saya ulangi lagi. Mulai hari ini kalau ada orang ingin tanya firman, jangan suruh baca Alkitab, tapi baca hidup kita. Wih, Danang, ya, Pak Narto dipanggil Tuhan ya. Hal mudah untuk mengenal Tuhan Yesus adalah melihat gerejanya, umatnya. Cuma saat ini gambar Kristus terlihat kabur di dalam gerejanya. Ampuni kami Tuhan. Betul. Ayo kita berubah. Oke, woi, dari Eropa, Joseph Paul Chang nulis lagi. Semua hamba Tuhan dan orang tua harus berani berkata, teladani aku. Tapi yang tren di gereja, saya kan hanya manusia biasa yang penuh kelemahan. Aduh, betul. Enggak boleh. Kita tidak boleh memaafkan diri sendiri. VMD. Kamu semuanya surat kami yang tertulis pada hati kami, yang diketahui dan dibaca oleh semua orang. Dibaca oleh semua orang. Itulah firman di hidup kita. EUT, apa kabar kamu? Salam buat Aang ya. Oke. KSKK. Kamulah surat pujian itu yang tertulis di dalam hati kami, tetapi yang dapat dibaca dan dipahami oleh semua orang. Waduh, luar biasa. Maaf saudara, maaf. Kalau firman ini kita genapi dalam hidup kita, maka tidak perlu orang sekolah Alkitab atau sekolah teologi, karena firman itu sudah ada di hidup kita. FYI-nya, Filipus. Oh, muncul juga ini. Suami istri saya sapa, suaminya muncul. Makasih. Surat pujian yang saya perlukan ialah saudara sendiri. Keren ya. Surat pujian yang saya perlukan ialah saudara sendiri. Setiap orang yang melihat perubahan yang baik dalam hati saudara akan mengetahui bahwa kami telah melakukan pekerjaan yang baik di antara saudara. Puji Tuhan.
Siap ya untuk kita jadi berkat. Dan mengalami pembaruan yang luar biasa dalam hidup kita ini. Jadi ini waktunya saudara untuk Tuhan dipermuliakan lewat kita. Ya, maaf loh, salah besar kalau saudara berkata begini. Oh Pangkalan Bun, ada acara lain terlalu dalam juga. Oh, padahal belum selesai ini. Ya udah, tolong diperhatikan LP itu. Ya masih tanya petugasnya kenapa harus keluar. Ya, oke ya. Nah, saudara, bagian terakhir. Sekarang kita ngerti bukan? Mengapa setan sibuk dengan mengajak hampir semua murid Yesus sibuk untuk beribadah, sibuk untuk hidup beragama, sibuk untuk melakukan ritual, doa pagi, doa puasa, doa malam, doa ini, kelompok acara kita, pelayanan aktif. Padahal yang Tuhan minta ya, padahal yang Tuhan minta adalah hidup mengalami proses. Bukan ibadah saja. Ya, saya ulangi lagi, lihat hidup Yusuf, kapan dia ibadah, tapi dia diproses. Lihat Musa, 40 tahun mengembara, nggak ada ibadah. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tidak ada ibadah, tapi mereka jadi berkat. Maka itu ini tujuan Tuhan. Ya, ayo kita berubah mulai hari ini. Jangan cuma sibuk ibadah, tapi karakter Yesus belum nyata di hidup kita. Jadi untuk membuat Yesus Kristus Tuhan dan firman-Nya itu hidup, maka kita harus siap jadi surat, jadi firman yang bisa dibaca semua orang. Nah, kalimat ini kita harus jauhi betul-betul untuk kita tidak melakukannya. Jangan sekali-kali mengajak orang untuk ikut ibadah minggu kalau orang itu ingin tahu Tuhan Yesus dan ingin lebih kenal Yesus lebih dalam. Jangan dibawa ke ibadah minggu. Pasti makin kaget orang itu dan makin tidak percaya Yesus. Sebab di dalam ibadah minggu banyak orang munafik. Oh, lupuk pakam juga harus keluar. Ya. Dengar. Jadi satu-satunya cara untuk mengajak orang yang rindu tahu dan kenal firman dan kenal Yesus, cuma ada satu cara. Suruh mereka lihat hidup kita. Karena kita sudah diproses dan sedang diproses. Ingat itu baik-baik. Suruh mereka lihat cara hidup kita. Puji Tuhan. Kalau dia sudah bisa melihat hidup kita, hidup saudara, hidup saya, maka mereka sudah bisa baca firman di hidup kita. Dari mulai cara berpikir, cara melihat, cara mendengar, cara berkata, cara berperasaan, cara bergerak apa saja, biar dikuasai oleh firman dalam hidup ini. Itulah bentuk hasil dari proses. Tapi nggak cukup sekali, terus setiap hari. Setiap hari harus ngalami proses. Amin ya. Yos, keren sekali kalau saudara dan saya mau. Ya, harus sampai prosesnya kelar gak, Bab? Harus kelar. Pasti akan selesai. Dan yang tahu cuma Tuhan Yesus. Pokoknya jangan tanya, Tuhan kapan selesai? Ya, kalau saudara tanya kapan selesai, berarti saudara gak siap dan mau protes, cuma ditahan saja. Jangan tanya kapan selesai. Pokoknya sampai wajah Yesus nyata di hidup kita. Dan itulah kerinduan Tuhan. Jadi kalau diproses jangan protes. Ikuti saja yang Tuhan mau supaya kemuliaan Tuhan nyata. Dan orang kenal Yesus lewat kita semuanya. Dan itu sungguh-sungguh hal yang sangat luar biasa. Kalau saudara dan saya mau diam di proses. Oke? Maaf ini saya cuma memberi contoh. Saudara, bulan Juli ini ada kejutan besar untuk Indonesia. Presiden kita, entah tanggal berapa, mulai bulan Juli ini pindah kantor kepresidenan
di Nusantara. Woi, waktu saya dengar berita itu 2 hari yang lalu, bulan ini akan pindah. Saya belajar dari orang ini. Secara agama dia bukan Kristen, jelas haji kok. Tapi cara hidup dia. Lihat, bagaimana kelompok-kelompok yang gak suka NKRI. Bagaimana kelompok-kelompok yang gak suka Pancasila. Bagaimana kelompok-kelompok yang tidak suka Indonesia damai. Wuih, tiap jam kalau saya boleh katakan. Mengeluarkan pernyataan-pernyataan di sosial media. IKN itu bohong. Ini bohong. Bahkan ada orang bule, entah dibayar siapa, berani buat viral video. Dia datang ke sana. Ya pasti ada yang ngeliat itu. Wih, dia jelek-jelekin. Wah, kalau zaman Soeharto habis itu orang. Saudara, memang perjuangannya nggak mudah. Apalagi nanti 17 Agustus bulan depan loh. Ini pertama kali upacara kemerdekaan nggak dilakukan di Jakarta, tapi dilakukan di Nusantara. Ya, apa yang kita pelajari? Presiden kita hidupnya melihat ke depan kepada visi. Nggak peduli orang ngomong apa. Biar waktu yang akan membuktikan. Nah, 10 tahun ini bersyukur. Tidak sedikit orang-orang gak percaya pada kinerjanya. Biarin. Yang penting ada buktinya. Maka itu sebagai anak-anak Tuhan, ayo mulai hari ini jangan menghindari proses. Itu indah supaya Tuhan dimuliakan. Dari Medan, setiap hari perlu proses dan jangan protes. Jadi solusi, bukan jadi polusi. Oh terima kasih. Nah, hebat sekali nih hamba Tuhan Pak Gembala dari Medan ini. Amin ya. Mau ya diproses, itu indah. Nggak enak, nggak apa-apa. Maka itu jangan mengusir sikat-sikat yang Tuhan kirim untuk menggosok kita. Baik-baikin saudara kita itu. Yang ngata-ngatai, yang ngomongin, yang jelekkan. Anak-anak saya, warga binaan semuanya, nikmati hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Proses itu indah. Hasilnya memuliakan Tuhan. Karena kita dibawa makin hari makin serupa Kristus. Akhirnya kita jadi sama seperti Yesus. 1 Yohanes 3 ayat 2. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.